Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Tsumma sholatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'da. Hadratul muhtaramin, hadratul muhtaramat, khususan ulama anal kiramil afadil, ashabil ansor rahimakumullah. Wonten pangrasanipun para alim, para ulama, para kiai ingkang tansah kita mulyakaken, khususon sedaya para sepuh MWC ingkang tansah kita mulyakaken, suryatan watan fidyatan, terkhusus kepada sahabat-sahabat Ansor yang kami muliakan dan kami cintai. Sebagai mukadimah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berjumpa, berwajah, bertatap muka dalam rangka kajian kitab-kitab salaf bersama seksi Rijalul Ansor dan dakwah. Semoga apa yang kita sampaikan nanti mendapatkan barokah, manfaat fitini wa dunya wal akhirah, dan semoga mendapatkan limpahan barokah dari muassis Nahdlatul Ulama dan semua para kiai sepuh, terutama tabarukan kepada musannif, para pengarang kitab salaf yang mana kita akan kaji. Di antaranya yang kita kaji yaitu kitab Aqidatul Awam dan kitab Muqtatafat. Insya Allah menyusul kitab-kitab lain yang telah familiar di pondok-pondok pesantren, di madrasah diniyah, dan telah kita kenal di antara kita. Kedua kali malah kita aturkan sholawat dan salam pada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana kita harapkan syafaatnya besok yaumul qiyamah. Semoga kita semua, khususnya sahabat-sahabat Ansor, termasuk yang mendapatkan syafaatnya dan diakui menjadi umatnya besok yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat, hadirin hadiyat, khususan ashabil Ansor rahimakumullah, sebagai mukadimah yang akan kita kaji pada saat ini yaitu kitab Aqidatul Awam, yang mana kitab Aqidatul Awam adalah karangan atau sebuah karya dari seorang ulama yang bernama Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki, yang mempunyai keterangan menerangkan masalah tauhid yang telah disyarah, dijelaskan oleh ulama Indonesia, yaitu ulama legendaris Simbah Kiai Muhammad Nawawi Banten, dengan syarahnya Nurul Dholam. Dan kami harapkan semoga sahabat-sahabat Ansor bisa mengikuti dan turut serta andil menyemarakkan pembacaan kajian kitab salaf, khususnya Aqidatul Awam ini, untuk mengikuti dan mengkaji kitab Aqidatul Awam ini. Dalam sejarahnya, Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki mengarang kitab
Aqidatul Awam disebutkan dalam kitab Nurul Dholam karangan Simbah Kiai Nawawi Al-Bantani. Beliau bermimpi, suatu malam bermimpi bertemu dengan Kanjeng Nabi. Secara singkat saja, beliau disuruh menulis manzumah atau nazam bait Aqidatul Awam. Kemudian dengan ikhwal mimpi tersebut, beliau mendapatkan ilham menghafalkan nazam-nazam Aqidatul Awam yang kemudian ditulis sebagai karangan kitab Aqidatul Awam tersebut. Semoga dengan kajian kitab Aqidatul Awam ini kita mendapatkan barokahnya dalam ikut serta menguatkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita buka kesempatan ini dalam kajian ini dengan membacakan umul kitab Liridhoka wali syafaati rasulika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tabarukan bi kitab Aqidatul Awam wa syarhi Nurul Dholam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minin. Sebelumnya, mari kita bersama-sama membaca bait-bait dari kitab Aqidatul Awam. Untuk sementara ini kita bacakan 10 nazam bait dari kitab Aqidatul Awam. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi ta'imil ihsani. Falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Summa sholatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabilatinil haqqi ghaira mubtadi wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibi lillahi ishrina shifah. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhallifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai sami'unil basiru wal mutkallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu fa qudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar wa jaizun bi fadlihi wa adlihi talkul likulli mumkinin kafi'alihi. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami baca per kalimat nazam-nazam bait Aqidatul Awam. Kami sebagai seksi Ijazul Ansor dan dakwah, kalau ada kesalahan dan kekhilafan dalam membacakan kitab, kami mohon sebesar-besarnya. Banyak kekurangan, terutama dari segi makna apapun atau maknanya, minta maaf yang sebesar-besarnya dan mohon dikoreksi. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u ngawiti sapa ingsun bil bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Warrahmani lan asma Allah kang maha rahman, kang maha welas asih. Wabir rahimi lan kelawan asma rahim.
daimil ihsani kang langgeng olehi gawe bagus. Keterangan Kiai Nazim As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki dawuh mekaten surahipun. Kula nganggit kitab menika kula wiwiti kanthi tabaruk asmane Allah taala lan kanthi nyebut zat ingkang welas tur asih ingkang langgeng minggah kesaenanipun. Artinya musannif Sayyid Ahmad Al-Marzuki pengarang kitab Aqidatul Awam mengawali pembahasan kitab Aqidatul Awam dengan menyebut asmanya Allah yang mempunyai sifat Rahman, mempunyai sifat asih dan sifat Rahim, yang mempunyai sifat walas asih juga, dan yang langgeng atau abadi dalam bab kebaikan. Artinya siap karangan kitab siapapun itu pasti diawali dengan menyebut asma Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan singkat saja. Falhamdu mongko utawi sekabehane puji iku lillahi kagungane Allah. Al-Qadimi kang dingin, al-awwali tur kang awal. Al-akhiri tur kang akhir, al-baqi tur kang langgeng bila tahawulin kelawan ora owah. Keterangannya Kiai Nazim sakderengipun andhawuhaken menapa ingkang badhe kadhawuhaken. Langkung rumiyin Kiai Nazim muji dhateng Allah taala ingkang kagungan sifat qadim, awal, akhir, baqi. Kemudian Kiai Nazim setelah membaca bismillah menyebut asmanya Allah, kemudian memuji Allah. Segala puji bagi Allah yang mempunyai sifat qadim dan mempunyai sifat awal dan mempunyai sifat akhir dan langgeng dengan tanpa ada perubahan. Insya Allah kitab ini nanti menerangkan sifat-sifat wajibnya Allah, sifat mustahilnya Allah, yang disebut dengan Aqaid 50. Yang pertama menyebutkan sifat Allah yang berjumlah 20, kemudian sifat mustahilnya Allah berjumlah 20, sifat jaiz Allah yaitu berjumlah 1, sifat wajib Rasul 4, sifat mustahil Rasul 4, kemudian sifat jaiznya Rasul 1. Jadi dalam kitab Aqidatul Awam ini nanti akan diterangkan masalah ketauhidan Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu Aqaid 50. Insya Allah kita terangkan selanjutnya dalam bait-bait selanjutnya. Lanjutkan bait selanjutnya. Tsumma sholatu mongko kari-kari utawi rahmat ta'zimi Allah wassalamu lan roba-robane Allah sarmata ing dalam salawase iku alan nabi muga tetep ngatasi kanjeng Nabi Muhammad khairiman kang luwih bagus-bagusi wong qad wahada kang temen-temen nyuwejakaken maring Allah sapa man wa alilan muga tetep ngatasi keluargane kanjeng Nabi wa sahbihi lan para sahabat kanjeng Nabi waman lan wong-wong tabi'ah kang manut sapa wong sabiladinil haqi ing dalane agama kang bener ghaira mubtadi'in hali dudu wong kang gawe bid'ah. Syarhun
Keteranganipun sak sampunipun muji dhateng Allah taala, Kyai Nazim lajeng nyuwun mugi-mugi rahmat takzim lan roba-robanipun Allah tetepo selami laminipun dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarta lumebera dhateng sedaya kawula warganipun lan sahabatipun dalah sinten kemawon ingkang sami nderek mergi agami ingkang leres saking golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah sanes golongan ahli bid'ah. Keterangan dari bait ini yaitu setelah kita membaca Bismillah, kemudian Hamdalah, kemudian sholawat dan salam, semoga terhaturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga dan sahabatnya dan orang-orang atau pengikut yang telah menempuh jalan kebenaran, bukan orang-orang yang membuat bid'ah atau hal-hal baru yang bertentangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keterangan ghairu mubtadi'in atau orang-orang yang bukan membuat bid'ah atau hal-hal baru dalam agama, diterangkan bahwa bid'ah itu dibagi menjadi 4, yaitu dalam bait ini menerangkan pada lafaz terakhir yaitu ghairu mubtadi'in, orang-orang yang bukan dari golongan ahlu bid'ah. Yang dimaksud ahlu bid'ah itu apa? Definisi dari bid'ah itu apa? Boleh kami terangkan, wal mubtadi'u huwa man kharaja anil haqqi wa wal mazmum au kamakol. Yang dimaksud dengan mubtadi' atau orang yang membuat bid'ah yaitu orang yang keluar dari kebenaran dalam keadaan dicela. Kami teruskan, qala ulama'u al bid'atu lughatan makana muhtaroan ala ghairi misalin sabiqin. Menurut para ulama, yang dimaksud bid'ah secara lughah atau secara bahasa yaitu apapun yang dikerjakan, yang dibuat atas dasar tidak ada contoh yang telah terdahulu. Wasyara'an lan ing dalam syara'i iku ma ahdatsa atau ma uhditsa, ma perkara uhditsa kang den anyaraken apa ma ala khilafi amri syari'i ing atase nulayani perintahe syari' atau orang yang membuat syariat nggih menika Kanjeng Nabi ingkang kagungan syariat. Wahia utawi bid'ah min haitsu hiya saking sekerini utawi bid'ah iku mungko samatun den bagi ila aqsamin maring pira-pira bagian khamsatin kang 5. Disebutkan bahwa bid'ah secara syariat apapun yang dibuat perkara baru yang menulayani, yang menyimpang dari perintah dari yang membuat syariat, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan bahwa bid'ah itu dibagi menjadi aqsamin khamsah, 5 bagian. Secara singkat saja, yang pertama ahaduha wajibun. Yang pertama disebutkan bahwa bid'ah itu pertama wajib. Bid'ah
perkara baru tapi wajib dilaksanakan. Contohnya, langsung saja, singkat. Tadwinul Quran. Yang pertama, tadwinul Quran, mendewan atau membukukan Al-Quran. Salah sejarah bahwa pendewanan atau pembukuan Al-Quran itu dilaksanakan sesudah Nabi wafat, yaitu pada zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian disempurnakan pada zaman Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan. Dengan kata lain, bahwa Quran ketika zaman Nabi, baginda Nabi ditulis di atas tulang belulang, di batu ataupun di daun-daunan. Kemudian ketika zamannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, terjadi suatu peristiwa yang sangat mengkhawatirkan, yaitu banyaknya ulama dari kalangan sahabat yang hafal Al-Quran yang wafat. Sehingga menjadi keprihatinan pada waktu itu sahabat-sahabat, nanti kalau sahabat-sahabat yang hafal Quran ini banyak yang wafat, pasti akan menjadi kerancuan, kekacauan dalam masalah Al-Quran. Oleh karena itu, dengan usulan seorang sahabat utama, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab, kepada Khalifah Sayyidina Abu Bakar, kemudian dibuatlah panitia, yaitu Tadwinul Quran atau pendewanan atau pembukuan Al-Quran. Itu adalah termasuk bid'ah yang wajib. Yang kedua, bid'ah yaitu bid'ah haram. Wathaniha haramun. Yang kedua, bid'ah yang dihukumi haram. Wa huwa kullu bid'atin tanawiluha tanawalatha qawaidut tahrim. Secara singkat saja, bahwa bid'ah dibagi menjadi 5. Yang pertama, wajib, yaitu perkara baru yang harus atau wajib dilaksanakan. Yang kedua adalah haram, tidak boleh, perkara baru yang mana pada zaman baginda Nabi Agung Muhammad SAW tidak pernah dilakukan dan dihukumi haram, karena nggak ada contoh-contoh dari baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Yang ketiga, mandubun, disunahkan atau dianjurkan. Contoh langsung yaitu sholat tarawih. Sholat tarawih termasuk perkara baru yang tidak dicontohkan pada zaman baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian dirapikan atau dilaksanakan ketika pada zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Apalagi kalau kita melaksanakan secara berjamaah, yaitu sholat tarawih berjamaah adalah bid'ah mandubah yang dilaksanakan pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Yang keempat yaitu makruh. Jadi bid'ah yang keempat yaitu makruh. Contoh, takhsisul ayyamil fadilah ala ghariha binawin minal ibadah. Mengkhususkan hari-hari yang utama dengan mengalahkan hari-hari yang lain, dengan melaksanakan berbagai macam ibadah. Umpamanya kita melaksanakan pada hari-hari tertentu, kita melaksanakan melebih-lebihkan ibadah, kemudian
di hari yang lain kita tidak melaksakan. Itu termasuk takhsisul ayyamil fadilah, mengkhususkan. Bisa kita kaji sendiri di kitab Nurul Zulam, keterangan dari atau syarah dari kitab Aqidatul Awam ini. Yang terakhir yaitu mubah. Berarti secara singkat kita simpulkan bahwa bid'ah itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga mandub atau dianjurkan, disunahkan, yang keempat makruh, yang terakhir adalah mubah, boleh dilaksanakan. Contoh membuat gilingan atau kalau kita di sini ya gelepung, ayaan untuk membuat adonan tepung. Di sini disebutkan fafil athari awalu syai'in ahdatsathun nas ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittikhadul manakhil. Pertama kali yang dibuat, perkara baru yang dibuat setelah Nabi wafat, yaitu membuat ayaan. Kalau di sini ya mungkin ayaan untuk membuat tepung. Ini ketika zaman Nabi tidak ada, setelah Nabi wafat itu dilaksanakan para sahabat. Jadi itu hukumnya boleh dilaksanakan. Untuk sementara ini yang kami sampaikan, kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Semoga bermanfaat dengan niat kita, khususnya dari sisi Ijazah Ansor dan dakwah, hanya tabarukan khususnya kepada musonif hadal kitab, yaitu Said Ahmad Al-Marzuki, dan syarahnya yaitu Simbah Kiai Muhammad Nawawi Bantan. Semoga kita mendapatkan barokahnya, amin, fitni wa dunya wal akhirah, amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kitab salaf pada kesempatan hari ini dengan baca doa Sayyidul Istighfar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala atika wa atika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Banyak kesalahan dan khilafan, mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.